Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga untuk kita semua. Nah, kembali lagi bersama saya dalam pembahasan seputar dunia sepak bola di tanah air. Kali ini kita akan mengulik atau cerita menarik yang datang dari klub kebanggaan masyarakat Jawa Barat, yaitu Persib Bandung. Klub berjuluk Mang Bandung ini kembali membuat heboh jagat sepak bola Indonesia karena akan segera mengumumkan pemain baru dengan cara yang sangat berbeda, penuh teka-teki dan tentu saja mengundang penasaran banyak orang. Persib memang bukan klub sembarangan, selalu ada gebrakan, maksud saya selalu ada gebrakan baru yang mereka lakukan. Dan kini pengumuman pemain baru dilakukan bekerja sama dengan TVRI Jawa Barat, sebuah langkah yang cukup sebuah langkah yang cukup jarang kita lihat di dunia sepak bola Indonesia. Seperti yang kita tahu, manajemen Persib selalu pandai memainkan gimmick atau mereka memberikan kode-kode melalui simbol bendera dari beberapa negara yang ditampilkan di layar kaca. Nah, dari bendera-bendera tersebut muncullah spekulasi besar yang siapa saja pemain yang akan bergabung. Ada bendera Indonesia, Belanda, Italia, dan juga Denmark, hingga Australia. Nah, dari sinilah muncul diskusi hangat di kalangan bobotoh maupun pecinta sepak bola tanah air, semua bertanya-tanya siapa sebenarnya pemain yang akan resmi berseragam Persib Bandung itu. Nah, mari kita bahas satu persatu kemungkinan besar pemain baru Persib berdasarkan petunjuk tersebut. Jadi Persib ini sudah mengodekan dengan ngasih clue gitu teman-teman. Yang pertama tentu saja adalah sosok gelandang serang timnas Indonesia yang belakangan ini ramai diperbincangkan, yaitu sosoknya adalah Tom Haye. Pemain berdarah Belanda Indonesia ini memang center dikaitkan dengan Persib. Jika benar Tom Haye datang, maka lini tengah Persib akan mendapatkan tambahan kekuatan luar biasa. Bayangkan, seseorang gelandang dengan visi permainan tinggi, kemampuan distribusi bola yang apik, serta pengalaman bermain di Eropa akan hadir di lini tengah Persib. Meski kabarnya gajinya cukup besar, namun jika melihat dampak yang di kualitas yang ditawarkan, harga itu tentu sepadan. Persib jelas membutuhkan sosok seperti Tom Haye untuk mengatur tempo, memberi suplai bola, sekaligus menjadi otak permainan di lini tengah. Pemain kedua yang juga diprediksi akan datang adalah Federico Barba. Bek asal Italia, kehadiran bendera Italia semakin memperkuat rumor ini berdasarkan pemain yang punya pengalaman bermain di Serie A. Kehadiran bendera Italia semakin memperkuat rumor ini. Barba adalah pemain yang punya pengalaman bermain di Serie A, salah satu liga terbaik di dunia. Ia pernah memperkuat klub-klub seperti Empoli, kemudian Verona, hingga sempat bermain di Liga Spanyol bersama Sporting Gijon dan Valladolid. Jika benar Barba merapat, maka ini pertahanan Persib akan semakin kokoh. Ia bisa ditempatkan sebagai bek tengah maupun bek kiri, memberikan fleksibilitas bagi tim. Persib memang membutuhkan tambahan kualitas di sektor pertahanan. Setelah pada beberapa pertandingan sebelumnya terlihat cukup rapuh dengan duet Barba bersama pemain belakang lain seperti Nick Wirtz dan juga Victor Ibonevo, Persib bisa lebih percaya diri menghadapi lawan-lawan yang cukup tangguh. Dan berikutnya muncul bendera Denmark yang memunculkan nama Patrick Mortensen. Meski usianya sudah 36 tahun, Mortensen masih produktif di Liga Denmark. Bahkan dalam 6 pertandingan terakhir, ia mencetak 4 gol. Membuktikan naluri golnya masih sangat tajam. Dengan tinggi badan 188 cm, Mortensen bisa menjadi target man yang ideal. Bayangkan saja jika Tom Haye masuk sebagai pemberi umpan, lalu Mortensen menjadi eksekutor di lini depan khususnya. Kombinasi ini bisa menjadi senjata mematikan, apalagi Persib musim ini punya agenda padat, termasuk bermain di Liga 1 dan level Asia. Kehadiran striker berpengalaman yang jelas dibutuhkan agar Persib tidak kekurangan opsi di lini depan. Jadi stok kedalaman skuad dari Persib ini cukup cukup hebat. Karena Karena Persib ini tidak hanya bermain di Liga 1 akan tapi juga di Asia Persib juga akan main nanti. Selain itu, bendera Australia juga tidak kalah menarik. Dari petunjuk ini, banyak yang mengaitkan dengan nama Reno Piscopo.
Pemain berusia 27 tahun ini punya rekam jejak yang cukup menjanjikan. Ia pernah membela tim muda Italia sebelum akhirnya memperkuat timnas U23 di Australia. Piscopo dikenal fleksibel, bisa bermain sebagai winger kiri atau winger kanan maupun gelandang serang dengan postur yang tidak terlalu tinggi. Gaya bermainnya cepat dan lincah, mirip dengan Beckham Putra di Persib. Kehadirannya tentu akan menambah variasi serangan Persib, terutama di sisi sayap yang selama ini masih bergantung pada beberapa nama saja. Kalau semua rumor ini benar, apa kita bisa membayangkan betapa mengerikannya Persib, sekuat Persib Bandung ini. Di lini belakang ada Federico Barba, di tengah ada Tom Haye, dan di depan ada Patrick Mortensen. Dan di sektor sayap ada Reno Piscopo. Kombinasi ini akan membuat Persib punya kedalaman skuad yang sangat baik, siap bersaing di level domestik maupun Asia. Manajemen Persib patut diapresiasi karena bergerak cepat setelah melihat performa tim yang sangat kurang meyakinkan di awal musim. Mereka mendengarkan kritik supporter, menurunkan harga tiket, dan sekaligus menyiapkan langkah besar dengan mendatangkan pemain-pemain top kelas dunia. Namun tentu saja perekrutan besar-besaran ini juga menghadirkan tantangan. Yang utama adalah soal adaptasi dan chemistry antar pemain. Jika banyak pemain baru datang di tengah musim, eh, maka butuh waktu bagi mereka untuk benar-benar menyatu dengan gaya bermain tim. Ini menjadi pekerjaan rumah ya bagi pelatih Bojan Hodak agar tidak memaksimalkan potensi para pemain baru tanpa mengganggu ritme tim yang sudah terbentuk. Apalagi target Persib tidak main-main, mereka ingin meraih hasil maksimal di Liga 1, sekaligus tampil di kompetitif di level Asia. Sebagai pengamat, saya melihat langkah Persib ini adalah langkah berani. Tidak semua klub Indonesia mau dan mampu mendatangkan pemain-pemain dengan kualitas Eropa. Dengan tambahan amunisi ini, Bobotoh tentu berharap Persib bisa kembali bangkit dan meraih kemenangan demi kemenangan dan pada akhirnya mengangkat trofi juara. Nah, sobat sepak bola, itulah analisis panjang mengenai siapa saja pemain baru yang kemungkinan besar akan diumumkan Persib Bandung hari ini juga. Kita tunggu bersama-sama kepastiannya. Apakah benar keempat nama besar ini akan segera berseragam biru? Apapun hasilnya, langkah Persib ini menunjukkan keseriusan mereka untuk berbenah dan memberikan yang terbaik bagi para pendukungnya. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa sepak bola bukan hanya soal menang dan kalah, tetapi juga tentang bagaimana klub mendengarkan suara supporternya, membangun hubungan yang sehat dengan fans, dan tentu berinovasi demi memberikan tontonan yang menghibur. Persib sudah membuktikan hal itu, tinggal bagaimana nanti para pemain baru ini bisa memberikan kontribusi nyata di lapangan. Sekian pembahasan kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan tentu saja menjadi bahan diskusi menarik bagi para pecinta sepak bola. Jangan lupa untuk terus mendukung tim kesayangan kalian dengan cara yang positif. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.